gimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Sudah untuk kelas sebelum mulai pelajaran, Iqbal tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materinya langsung bisa kita mulai ya tentang negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Langsung saja kita mulai tentang negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Sebelumnya Bapak menjelaskan dulu ya pengertian negara maju dan negara berkembang. Bagian antara negara maju dan negara berkembang berawal dari terbentuknya garis kaya yang dibuat oleh kansler Jerman Willy Brandt di tahun 1980. Willy Brandt membagi negara-negara yang ada di dunia menjadi negara kaya yang berada di wilayah utara dan negara-negara miskin di wilayah selatan. Negara-negara ini dibagi berdasarkan produk domestik bruto atau gross domestic product. Pada intinya negara maju dan adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraannya penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, apakah ada yang tahu tentang perbedaan negara berkembang dan negara maju? Iqbal, ada yang tahu? Ya Pak, tahu Pak. Silakan. Kalau negara maju itu tingkat pendapatan per kapita tinggi Pak, dan sedangkan untuk tingkat pengangguran itu rendah Pak. Kalau saya ingin menjawab yang negara berkembang Pak. Silakan Iqbal, negara berkembang. Untuk negara yang berkembang, angka penganggurannya itu tinggi Pak, karena lapangan pekerjaan yang relatif sedikit dan tindak kejahatan yang sering terjadi juga. Ya, oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Ya betul, yang disebutkan oleh Iqbal dan Adib, ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Yaitu ini yang pertama, ciri negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan keamanannya sudah terjamin, jarang tindak kriminal, terjaminnya kesehatan, tidak ada masalah BPJS, korupsi tidak ada di sana, semuanya kesehatan langsung dilayani, tidak memikirkan kaum atas atau kaum bawah. Habis itu kecilnya angka pengangguran. Dan negara berkembang, kalau negara berkembang itu pendapatan per kapita cenderung rendah seperti negara kita. Kemudian ada keamanan yang tidak terjamin, seringnya terjadi kemalingan atau korupsi. Kemudian fasilitas kesehatan minim, perkembangan penduduk tidak terkendali, program KB tidak jalan, dan kemudian besarnya angka pengangguran. Dapat disimpulkan ya bahwa itu negara maju memiliki taraf kehidupan yang lebih baik dibandingkan negara berkembang. Jadinya penduduknya lebih sejahtera dalam hal ekonomi dan perkembangan negara maju dan negara berkembang. Konsep negara maju dan negara berkembang serta pasar bebas. Tata perkembangan negara itu dalam teori Rostow memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Apakah ada yang ingin bertanya tentang karakteristik dan persebaran negara maju? Ya, silakan Pak. Gimana sih Pak peta persebaran wilayah kayak negara maju, negara berkembang itu yang mana aja? Oke, untuk persebaran negara majunya ya dan negara berkembang. Oke, kita next selanjutnya. Nah, ini untuk persebaran negara maju dan negara berkembang. Negara maju itu persebaran negara maju sebagai besar tak di belahan bumi bagian utara. Contohnya kayak di Uni Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia dan lain-lain. Untuk di benua Asia seperti Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Untuk Asia Tenggara hanya Singapura. Benua Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat, benua Afrika ada Afrika Selatan dan Australia, dan di benua Australia ada Australia dan Selandia Baru. Untuk kemudian ada pasar bebas ya. Bapak geser ke pasar bebas, topiknya menurut Adam Smith menyatakan bahwa pasar bebas merupakan sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat penampungan yang dihasilkan oleh setiap individu dengan landasan kebebasan untuk menjalankan sebuah roda perekonomian dan atmosfer perekonomian yang diinginkan oleh mereka. Jadi tidak ada sedikit pun campur tangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan jajaran lainnya. Ada yang tahu tentang peran pasar bebas terhadap perekonomian dunia? Siapa? Silakan Adit. Peran pasar bebas terhadap perekonomian dunia sebagai berikut, yaitu peran pasar bebas sebagai sebuah konsep perekonomian yang berbentuk pasar yang di dalamnya itu terdapat perdagangan di mana semuanya dilakukan atas kehendak dan keinginan sendiri, tidak ada yang bisa mengatur dan menentukan baik itu campur tangan dari pemerintah atau yang lain, sehingga perekonomian dunia akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar
Oke, Bapak, next slide selanjutnya ada tujuan pasar bebas. Ada yang bisa membacakan PPT-nya? Iqbal, tolong bisa. Bisa Pak? Oke. Oke, ada beberapa tujuan pasar bebas yang dapat dilihat sebagai yang pertama membuka peluang ekonomi. Pasar bebas dapat membuka peluang ekonomi dengan cara memperluas pasar. Produk yang awalnya diproduksi untuk dijual di dalam negeri dapat dijual ke luar negeri dengan sangat mudah. Lalu yang kedua, meningkatkan perekonomian. Diselenggarakannya pasar bebas bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara juga perekonomian penduduknya. Pasar yang luas memberikan permintaan produk yang sangat besar bagi produsen dalam negeri. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan teknologi. Pasar bebas memungkinkan teknologi yang lebih maju dari luar negeri untuk masuk dengan mudah ke dalam negeri. Dengan adanya pasar bebas, peningkatan teknologi bisa dilakukan dengan sangat mudah dan merata. Dan yang terakhir itu ada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasar bebas membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua barang dapat diproduksi di dalam negeri. Sebagian barang harus diimpor untuk dapat memenuhi kebutuhan. Terima kasih Iqbal. Oke ya, Bapak simpulkan ya bahwa pasar bebas dapat meningkatkan potensi perluasan perekonomian suatu negara. Jadi negara itu yang tadinya ekonominya hanya mungkin di dalam kota, mungkin bisa sampai ke luar negeri seperti industri-industri yang di Bandung, industri sepatu, jeans, sampai sekarang sudah sampai ke mancanegara. Ya, kelebihan pasar bebas yaitu hak perorangan diakui dan semua pihak memiliki hak untuk memiliki kekayaan. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi masyarakat bisa dikembangkan. Dan yang ketiga ada motivasi yang tinggi untuk bersaing dalam upaya mendapatkan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang terakhir segala bentuk tindakan diarahkan pada prinsip ekonomi sehingga efektif dan efisien. Untuk kelemahan pasar bebas, silakan Bapak bacakan. Oke, kelemahan nih Pak. Ya, siap. Dari kelemahan ini ada eksploitasi yang dilakukan oleh para penguasa terhadap masyarakat ekonomi lemah. Terus ada yang kedua, terjadinya monopoli yang berujung pada kerugian. Yang ketiga ada munculnya kesenjangan ekonomi. Terus yang keempat, banyak terjadi masalah dalam pasar. Oke, terima kasih Noval. Oke. Memang pasar bebas itu ada kelebihan dan kekurangan seperti ada positif dan negatifnya. Dan sementara itu ini ada lembaga tentang pasar bebas. Ada yang bisa menjelaskan salah satu lembaga ini, salah satu murid satu lembaga, ada yang bisa menjelaskan? Nadifa, Marlina atau Camida silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Andita? Ada after tuh Pak tulisan. Ya, Akta, coba Iqbal jelaskan Akta anggotanya dan tujuan terbentuknya. Oke, untuk AFTA itu membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Lalu kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun. Anggotanya itu ada Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, dan Singapura pada tahun 1992, Vietnam 1995, Laos dan Myanmar 1997, lalu yang terakhir itu ada Kamboja pada tahun 1999. Terima kasih Iqbal, jawabannya sangat berkelas. Ada yang lain yang bisa jawab? Saya Pak, Silakan Kofifa. saya mau jawab yang masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, silakan. Yang mana? Jadi tujuannya Yang ada itu bendera Iqbal. Oh, Iya. menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi untuk negara sekawasan. Yang kedua, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah. Dan yang ketiga, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam pencaturan kebijakan global. Kemudian untuk anggotanya itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Oke, thank you Kofifa jawabannya. AFTA sudah, MEA sudah, tinggal 3 lagi, MEE, APEC dan NAFTA. Ada yang bisa jawab? Silakan Anita. Ya, mau yang apa ya Pak? Oke, silakan. Ya, itu kan panjangnya itu North American Free Trade Ya, betul. Agreement. Hmm. Lalu tujuan berdirinya itu American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan hingga cyberspace. Terus anggotanya itu ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Ya, betul sekali jawabannya. Terima kasih Anita. Tinggal 2 lembaga lagi, MEE dan APEC. Ada yang bisa jawab? Itu dan APK aja deh Pak. Silakan, Noval. Ya. kalian ikut. Apa? APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation, di mana ini negara-negaranya negara-negara Asia sama yang ada di sekitar Pasifik, Pak. Betul.
Terus di sini ada tujuannya mengukuhkan pertumbuhan ekonomi. Terus ada juga mempererat komunitas juga antar Asia Pasifik, juga mendorong perdagangan bebas. Kenapa? Tinggal satu lagi ya, Me, ada yang jawab. Siapa? Silakan Adi. MMA, Masyarakat Ekonomi Eropa. Ya, Kalau sekarang itu dikenal dengan Uni Eropa. Tujuan berdirinya itu yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan juga memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua itu memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan secara internasional. Yang terakhir, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MBE. Untuk anggotanya itu ada Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Jerman Barat pada tahun 1952. Lalu ada Irlandia, Inggris, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, Portugal, dan juga Inggris. Oh, kalau Inggris itu udah keluar, Pak? Iya, betul sekali. Terima kasih jawabannya anak-anak semua. Jawabannya tepat sekali. Bener ya, pasar bebas mempunyai regionalisasi di kawasan dunia. Seperti Eropa ada lembaga sendiri, Asia sendiri, dan bahkan Uni Eropa pun juga Inggris tadi katanya dia sudah keluar. Bapak ingin tanya nih, ada nggak sih pada kalian pengaruh pasar bebas terhadap Indonesia itu apa ya? Dan bisa jawab? Untuk dampak positifnya itu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Lalu yang kedua itu hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Lalu yang ketiga peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Lalu yang terakhir itu meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. Oke, dampak negatifnya ada bisa dijawab? Silakan Adi. Untuk dampak negatifnya bagi negara Indonesia, yang pertama itu produk dalam negeri mendapatkan tantangan dengan datanya produk-produk impor. Lalu yang kedua, eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar karena hadirnya perdagangan bebas. Yang ketiga, perdagangan besar ditakutkan akan membuat Indonesia mengalami ketergantungan yang lebih besar terhadap negara-negara maju. Yang terakhir itu tumbuhnya budaya konsumen atau konsumerisme. Oke, terima kasih jawabannya Adi dan Iqbal. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kali ini? Saya rasa cukup, Pak. Oke, untuk merefresh pikiran kalian yang sudah capek belajar, Bapak ingin ajak kalian bermain games. Bentar ya, buka linknya serta dimasukkan kode gamenya. Ikut silakan dikerjakan soalnya. Ayo main. Udah Pak, udah masuk Pak. Ada yang salah, cek. Ada Pak. Oke. Bapak Iri. Ceng. Menangnya adalah Hamdan dan Iqbal. Terima kasih sudah mengikuti upacara ini dengan semangat dan hormat. Dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.